Mestinya pemerintah berpikir puluhan bahkan jutaan kali gitu kan untuk menaikkan harga BBM ini ya. Di tengah kondisi masyarakat tadi sampaikan baru selesai dari pandemi gitu kan, di mana toko-toko baru buka, tukang sayur baru bergeliat lagi. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita semua Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Tetap bersemangat Ustadz ya? Semangat. Semangat terus. Walaupun baru-baru ini ada kabar yang cukup sebenarnya nggak ngagetin sih. Udah bisa lama ditebak, ya? Iya, udah lama hawa-hawanya, isunya sudah lama dilempar. Tapi yang ngagetin tuh kenapa? Karena diumuminnya siang hari. Biasanya kan malam-malam ya. Terus bergantiannya jam 2.30 itu BBM naik ya. BBM yang subsidi dan tidak bersubsidi juga ya. Jadi dua-duanya ikut naik ya. Nah, ini langsung rame Seth. Ya, di sosial media. Tapi di media TV kayaknya nggak terlalu rame ya. Karena nggak nonton. Karena saya juga nggak nonton TV. Ya, kalau media TV masih rame kasus yang kemarin Seth. Kasus yang itu tembak-tembakan. Tembak-tembakan sama dukun-dukunan. Sama dukun-dukunan. Nah, ini sebenarnya temanya tadi kita ini mau dibahas apa enggak ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan kita mencoba mencari sudut pandang ya Seth. Ini BBM naik, nah sementara rakyat ini kan masyarakat baru ibaratnya tuh baru pulih dari pandemi. Nah, gimana sih cara kita mencikapi ya? Kalau kita kan sebagai rakyat biasa. Nah, tapi belajar dari sudut pandang pemimpin atau pemerintahan yang seharusnya itu bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan sebaliknya. Nah, ya kita coba, aneh pengen kita tuh dapat sudut pandang dari zaman Rasul atau zaman sahabat dalam menyikapi ini. Bismillah. Ya ini emang beritanya sejak beberapa waktu lalu ya, bahkan beberapa minggu yang lalu ada isu kita dianjurkan untuk bahkan mendaftar di aplikasinya ya, supaya nanti bisa menunjukkan barcode kita tetap dapat subsidi ya. Saya sih udah daftar, cuman belum berhasil. Aplikasi? Iya, sampai sekarang masih diverifikasi ya. Sampai sekarang belum muncul juga ya. Gitu. Apakah berhasil atau tidak belum terverifikasi ya. Mungkin ada kebijakan segera diverifikasi. Oh, diverifikasi ya? Ada ya. Belum install. Nah, jadi kenaikan BBM yang ini bukan hal yang baru ya. Utamanya setelah reformasi. Kemudian saya ingat banget dulu sebelum reformasi kalau tidak salah harganya itu cuman berapa ya? 2.000, di bawah 2.000. Enggak, di bawah 1.000. Di bawah 1.000 ya. Jadi 850 atau berapa? Enggak, 1.850 per liter wow. Ya. 1.850 waktu itu kalau nggak salah. Sehingga uang 5.000 itu masih bisa kemana-mana. Full tank ya, ini kan hampir 3 literan ya. Iya. Untuk sepeda motor. Nah, ini terus naik ya. Untuk mencari data ya, penyebab kenaikan, kemudian dibandingkan dengan harga minyak di luar yang katanya malah turun, kok kita malah naik. Saya kira ini kita serahkan ke pakarnya saja gitu ya. Kita serahkan ke pakarnya untuk mengkritisi gitu ya, mengapa bisa terjadi kenaikan. Tapi poin kita podcast ini sebenarnya menggiring pada pendapat pemerintah itu mestinya berpihak kepada rakyat. Ini tugas pemerintah itu ya. Jadi yang harus diutamakan. Dan karenanya BBM ini kebutuhan masyarakat umum, bukan hanya konsumsi masyarakat tertentu, ya, menengah ke atas enggak. Ini jadi kalau dinaikkan efeknya itu kemana-mana. Bukan hanya yang punya mobil. Bukan ya, walaupun yang nggak punya mobil tetap ngefek. Bukan hanya yang punya motor gitu. Bukan ya. Jadi efek dari kenaikan harga BBM ini nanti akan berpengaruh pada sayur. Tukang sayur akan ngomong, saya ke pasar pakai motor naik gitu kan. Itu bisa kemana-mana. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi nggak sembarang, betul-betul harus dicek skala prioritasnya ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kebutuhan pemindahan ibu kota, IKN. Coba yang butuh, kalaulah misalnya tadinya
BBM ini disubsidi gitu kan, subsidi cabut, terus dipindahkan kemana? Ini yang harus pikirkan. Sebab kalau kita bicara tentang pemindahan IKN, pertama ini proyek jangka panjang yang di awal malah banyak yang mengkritisi, itu satu. Yang kedua, ya ini terkait dengan orang-orang menengah ke atas saya kira kebutuhannya IKN. Dan lagi-lagi kalaupun berimbas pada menengah ke bawah, jangka panjang. Nah, kalau BBM ini jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi mestinya pemerintah berpikir puluhan bahkan jutaan kali gitu kan untuk menaikkan harga BBM ini ya, di tengah kondisi masyarakat tadi sampaikan baru selesai dari pandemi gitu kan, di mana toko-toko baru buka, tukang sayur baru bergeliat lagi, beberapa pengelola travel baru baru membuka lagi perjalanan mereka. Ini ekonomi baru bergerak pada pertengahan tahun terakhir, habis lebaran aja saya kira baru bergeliat. Baru mulai gas. Orang pengen ngegas kemudian dihajar dengan kenaikan BBM. Saya kira ini betul-betul harus dievaluasi. Dan kalau tanyakan apa tugas kita sebagai rakyat, ya tentu saja kita nggak boleh tinggal diam, harus melakukan kritik yang lewat jalur yang dibenarkan. Tidak boleh membiarkan begitu saja. Teman-teman yang di mahasiswa mungkin ya ada jalur. Ini kan negara demokrasi, kita bisa menuntut gitu kan, kita setuju kita. Teman-teman di dewan ya jangan mingkem aja gitu ya. Kalau rapat jangan tidur gitu ya. Tapi betul-betul apalagi nggak hadir. Apalagi nggak hadir. Betul-betul perjuangkan. Sebab kalau tidak ini seperti mobil yang belum remnya akan jalan terus. Betul-betul harus rem. Ya. Jadi memang ya kalau ada yang bilang, oh ini kan yang menikmati subsidi ini hanya orang-orang menengah ke atas gitu kan. Nggak tepat juga Ustaz ya, karena kan ibaratnya ya siapapun itu berdampak kan gitu. Walaupun orang-orang itu misalnya nggak punya motor, nggak punya mobil seperti yang tadi Ustaz bilang ya, karena pasti ya kita bayangin ya kayak pedagang bakso ya kan, yang misalnya bawa motor yang di itu ya kan pasti dia kena juga dampaknya gitu kan. Angkot misalnya kan. Betul. Nah malah kalau kita lihat dari perspektif Islam, angkot juga naik Ustaz ya. Iya. Pasti angkotnya. Perspektif Islam, BBM ini kan termasuk di dalamnya ini kalau mungkin termasuk air yang itu milik yang harus menjadi milik negara yang diberikan kepada masyarakat secara kan begitu. Betul. Ya mungkin free nggak mungkin karena dia by process gitu ya, dia harus di-packing mahal ya. Tapi minimal tetap harus ada kepedulian dengan mensubsidi. Sehingga dia tidak mahal dan terjangkau. Karena lagi-lagi efeknya bukan hanya kenaikan BBM tapi kenaikan pada barang-barang yang lainnya yang secara tidak langsung gitu berhubungan dengan tarif kenaikan BBM. Iya. Dan pasti akan berdampak semuanya, ke semua harga, ke semua lini. Iya, semua lini kehidupan. Nanti masuk ke dalam dunia pendidikan juga. Iya, gitu benar. Jadi kemana-mana, anak-anak mau ke sekolah, gitu kan? Antar jemputnya mahal. Atau naik angkutan online misalnya kan? Benar. Itu kemana uang jajannya nambah gitu kan? Iya benar. Wah, betul kemana-mana. Iya, tukang ojek online lagi belum lagi ya. Tarifnya misalnya masih segitu, ongkosnya ada lebih mahal. Iya. Iya. Nah kalau misalnya kita belajar Ustaz dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz yang katanya kan nggak nyampe 1 periode Ustaz. Itu bisa mensejahterakan rakyatnya itu gimana sih Ustaz? Iya. Sebenarnya sebelum ke Umar bin Abdul Aziz ada pendahulunya Umar bin Khattab yang juga dikenal sebagai orang yang sangat adil, di mana keberpihakan beliau terhadap rakyat itu betul-betul di depan. Jadi dia punya slogan begini, kalau rakyatku mendapatkan kemiskinan, kesulitan, maka saya yang pertama kali akan merasakannya. Dan sebaliknya, kalau rakyatku kekenyangan, maka saya yang terakhir merasakannya. Ini menunjukkan bukti betapa kepedulian Umar itu luar biasa ya. Belum lagi kalau kita lihat track record perjalanan hidup dan sejarahnya ya. Misalnya bagaimana beliau sebelum kita mengenal istilah belusukan hari ini gitu kan. Nah, Umar sudah melakukan itu. Beliau datang ke tempat-tempat atau malam hari beliau keliling dan kemudian menemukan ada seorang ibu yang menanak batu untuk menidurkan anak-anaknya. Terkenal sekali kisahnya. Atau kemudian Umar juga menemukan seorang wanita yang menangis ditinggal oleh suaminya pergi berjihad. Dia sampai hal-hal kecil seperti itu. Atau seorang ibu yang
meminta anaknya untuk mencampur air susu, ya, dioplos gitu kan agar harganya lebih untungnya lebih banyak. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana kepedulian Umar terhadap rakyat ini betul-betul di depan. Nah, kembali ke Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Jadi yang difikirkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana kesejahteraan rakyat. Dikisahkan bagaimana ketika beliau naik ke pemerintah, pertama kali yang beliau lakukan memastikan bahwa rakyat ini tenang, ya, tidak ada gejolak. Ya, kalau sebelumnya masih ada suara-suara nyinyir terhadap kelompok tertentu, misalnya di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah masih ada yang memaki pihak-pihak Ali bin Abi Thalib atau kemudian orang Syiah sekalipun, di masa Umar bin Abdul Aziz itu diredam semua. Nah, sehingga ketika masyarakat sudah redam, sudah tenang, tak ada gejolak, tidak ada nyinyiran, maka dikisahkan Umar bin Abdul Aziz ini ya mengundang orang-orang kaya yang punya banyak uang itu ya untuk menggelontorkan, untuk investasi ya, bisa investasi, bisa sedekah. Jadi uang yang di atas kan ditumpuk tuh, diambil dan kemudian disebar ke masyarakat. Ada investasi, kalau orang yang nggak mampu ini disedekahkan, sehingga uang itu mengalir ke tengah masyarakat. Nah, ketika uang itu mengalir ke tengah masyarakat, nah itu salah satu indikasi kesejahteraan umat. Jadi salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat adalah ketika uang itu beredar. Nah, hari ini kan tidak, uang itu numpuk di atas, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat jauh antara orang kaya. Jadi kesenjangan yang sangat jauh antara orang kaya dengan orang miskin itu beda banget. Iya beda. Ya. Orang miskin hari ini semakin miskin, orang kaya makin kaya. Ini bukan doa, ini contoh doa. Contoh, tunjukin aja deh. Nah, ya emang tidak semua orang kaya ya. Tapi ketika kesenjangan itu sangat-sangat jauh, ini repot. Hari ini kan ada orang yang punya uang. Saya pernah ketemu ada seorang pengusaha yang punya villa di daerah Sukabumi. Saya nggak sebutkan namanya, ntar dicari ya. Atau sambil promo. Villanya itu kita taksir waktu itu mungkin sekitar 3 miliar waktu itu ya. 3 miliar. Nah, dia bilang waktu hari kedua kami ke situ, dia bilang, saya udah berapa hampir setahun nggak kemari. Jadi dia punya villa teman-teman 3 miliar. Dia nggak didatangin gitu kan, sekalipun. Disewain juga nggak? Disewain nggak juga, gitu kan. Dia itu untuk menjamu tamu yang mungkin luar kota, luar negeri, disuruh nginap di situ. Bayangin, jadi dahsyat, ada orang punya uang segitu nggak diapa-apain. Tapi di sebelah sana ada seorang ibu yang pernah ketemu saya, dengan hanya uang 200.000 dia bisa menghidupi keluarganya selama seminggu. Nah, dengan membuat gorengan dijual ya. Ini kan jomplang banget. Ada orang yang punya 7 rumah di Jakarta, mewah gitu kan, rumahnya 7. Tapi di sebelah sana ada orang yang 7 bulan nggak bisa bayar kontrakan. Ini masalahnya sama-sama urusan rumah dan sama-sama 7. Yang satu punya 7 rumah nggak kepake, nggak tempatin, nggak disewain juga ya. Nah, yang satu juga ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan sampai bahkan 7 bulan. Ini kan jomplang. Ini yang kemudian terjadi, dan kalau ini terus berlanjut, saya khawatir. Ini merupakan indikasi dari ambruknya sebuah peradaban. Sebab peradaban itu kan kalau di akhir-akhir pemerintahan Bani Abbasiyah itu sama, terjadi kesenjangan yang sangat dahsyat. Ada salah seorang khalifahnya itu kalau nggak salah dia nyunatin anaknya dan syukuran itu sampai menjamu semua rakyat Baghdad, saking kayanya gitu kan. Itu kaya raya luar biasa gitu ya. Nah, saya khawatir ini akan kenaikan BBM ini akan membuat kesenjangan sosial yang tinggi dan membuat harga. Nah, ini juga salah satu indikasi hancurnya sebuah peradaban itu. Apa itu? Irtifa'at sa'ar. Jadi semakin mahalnya harga barang. Jadi kesenjangan sosial, semakin mahalnya harga, kemudian tidak berfungsinya aparat kepolisian. Kita pernah bahas kasratus syurta gitu ya. Kemudian apalagi pemimpin yang kekanak-kanakan, pemimpin yang zalim ya, imratus sibyan ya. Kemudian merebaknya perzinahan ya, gampangnya orang bercerai. Ini kan ciri-ciri hari kiamat semua gitu kan. Dan kiamat dalam arti hancurnya sebuah peradaban di sebuah wilayah. Berarti ya
dalam peristiwa kekhalifahan, khilafahan ya. Islam itu juga pernah terjadi seperti itu. Iya, sebelum mereka hancur, ya. Kehancuran iya ada. Jadi kehancuran umat Islam atau peradaban Islam itu kan selalu dilihat dari dua sisi. Ya. Pertama penyebabnya internal, yang kedua penyebabnya eksternal. Nah, penyebab eksternal ya bisa jadi kalau Abbasiyah itu serangan tentara Mongol. Kita tahu dia menghancurkan Baghdad selama 40 hari 40 malam ya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya penyebab internalnya ada. Ini foya-foya kekhalifahannya, kekayaan yang tidak merata. Ya, pendidikan melemah, abainya para ulama. Jadi ulama sudah meninggalkan tugasnya gitu kan, mereka malah asik sendiri di masjid gitu ya, beribadah sendiri. Nah ini kalau ini terus terjadi gitu kan, ya kita bukannya bisa naik malah semakin turun gitu ya. Jadi berarti dalam setiap peradaban sejarah itu kan ada dua hal sebenarnya harus kita belajar. Kebangkitannya dan juga kehancurannya. Iya, maka kalau bicara tentang biografi ataupun cerita sebuah peradaban, judulnya kan selalu begini itu ya. Nuhud wasukut daulah apa ya? Nuhud artinya bangkit, wasukut dan runtuhnya. Ya, peradaban apa? Itu kalau teman-teman baca beberapa buku yang misalnya ditulis oleh serialnya Dr. Ali Muhammad As-Salabi atau apalah yang lain lah. Itu rata-rata judulnya begitu. Bangkit dan runtuhnya sebuah peradaban. Sehingga kita bisa belajar bagaimana mereka bangkit dan bagaimana ending runtuhnya. Dan runtuhnya itu hancurnya kenapa. Ya, jadi runtuhnya itu selalu dua tadi itu. Hampir semua peradaban. Ya, entah itu Bani Umayyah, entah itu Abbasiyah, bahkan Turk Utsmani. Itu selalu ada dua. Internal dan eksternal. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah Islam itu dalam kitab-kitab itu para ulama itu selalu lengkap ya dalam menjelaskan sesuatu dari awal kebangkitan sampai akhirnya kan. Betul. Beda kan kalau misalnya kita baca buku-buku misalnya buku-buku bisnis gitu. Itu kan kalau misalnya kita baca buku biasanya semangatnya doang. Iya. Gimana bisnis ini bangkrutnya enggak? Bangkrutnya enggak dibahas. Iya. Akhirnya ketika orang jalan bisnis bagus sampai puncak, pas ada puncak tuh pas olengnya mereka nggak paham kan? Nggak ngerti cara mengatasinya. Iya. Terus krisis-krisis yang dialami padahal kan sebenarnya pasti ada pola yang sama gitu. Di antara entah itu pemerintahan, entah itu sebuah perusahaan, bisnis juga. Ada pola kebangkitan, ada pola kehancurannya. Iya, sebenarnya secara teori kan tugas pemerintah itu sederhana. Bagaimana dia bisa menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat, dan menjamin keamanan. Jadi udah kalau ini kita penuhi, pemerintah bisa memenuhi ini, udah nggak usah khawatir dengan terancam presiden diberhentikan. Kebutuhan masyarakat cuma itu ya. Bagaimana kebutuhan pokok mereka terjamin, apa yang mereka butuhkan ada gitu kan. Kemudian yang kedua, tegaknya adil, hukum gitu kan. Bagaimana hukum itu harus tegakkan. Jadi ketika ada yang salah, ya hukum. Jadi jangan main drama berseri gitu ya. Bolak-balik. Ini kita ngelihat pengadilan ini kayak nonton sinetron gitu ya. Yang ceritanya berubah lagi BAB. Iya, jadi endingnya itu kadang nggak bisa tebak cantik emang. Ini kebanyakan nonton sinetron memang ya. Jadi endingnya itu lucu ya. Kita sudah punya ekspresi bahwa yang tertuduh nggak tahu ujung-ujungnya di penjara, ntar supir doang gitu. Ini kan nggak asik gitu ya. Nah, berarti Ustaz kalau kita kembali ke kisah Umar bin Abdul Aziz tadi, itu kan dia berarti mendamaikan dulu rakyatnya gitu ya. Ya, persis. Jadi dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Ya, jadi beliau mendamaikan antara Aus dan Khazraj yang sedang berperang gitu ya. Didamaikan, bahkan beliau berhasil menyatukan kaum muhajirin yang datang ke tempat tersebut. Jadi rumusnya sederhana sebenarnya teman-teman sekalian ya. Untuk membangun sebuah negara dimulai dari menyatukan masyarakatnya. Ya. Kalau Anda pengen membangun sebuah negara, satukan masyarakatnya, hindari gejolak dan seterusnya. Tapi kalau pengen menjajah sebuah negara, ya adu domba. Pola-polanya kayaknya sekarang mau menghancurkan gitu kan, atau membangun, mau menjajah atau ngebangun gitu kan. Nabi kita lihat begitu datang didamaikan, damaikan antara Aus dan Khazraj, Muhajirin, Ansor, dia gabungkan dalam satu kesatuan semangat yang sama gitu kan, dirangkul ya.
Ini kalau kita pengen membangun sebuah negara, soal adanya perbedaan pendapat, adanya kalau dalam sistem politik disebut dengan oposisi, itu satu hal yang azab. Nggak mungkin biasa itu. Pemerintah berjalan sendiri tanpa kontrol oposisi, itu mungkin dia akan seenaknya. Ini akan kita sudah kadung memilih demokrasi gitu ya, maka jangan alergi dengan oposisi. Iya. Berarti ya ini kalau sekarang ini polarisasi ini buzzer ini. Iya. Di situ dituntut keadilan dari sebuah pemerintahan gitu ya. Jadi jangan orang yang selama ini dikenal suka nyinyir, mengadu domba, berlenggang kangkung nggak diapa-apain gitu kan. Sementara ada orang yang baru posting 1-2 kali sudah diciduk, nah juga nggak adil. Padahal kan perbedaan itu kita sudah lama ya Sat, di negara ini, apalagi ya Sat, itu sudah ini. Berarti kalau kita lanjut lagi Sat, setelah Umar bin Abdul Aziz itu mendamaikan itu, dia baru pola berikutnya adalah ngajak orang-orang kaya gitu kan, untuk melakukan investasi, untuk melakukan uang yang ditumpuk di atas jadi ngalir ke bawah. Jadi uang itu kalau ditabur-taburin, bayangan saya gitu kan, apa yang kemudian terjadi? Orang yang tadi punya skill, begitu dikasih uang, maka dia bisa bikin sesuatu ya. Yang bisa bikin donat dibikin donat, yang bisa bikin bengkel dibikin bengkel untuk skala yang sangat kecil ya. Nah sebaliknya orang yang tidak mampu dengan ada uang tadi, maka dia akan berbelanja. Di situ kehidupan ekonomi akan berputar. Sebaliknya kalau uang triliunan rupiah itu ditaruh di bank atau apalagi disimpan di luar negeri, nggak ada manfaat. Maka teman-teman sekalian saya anjurkan, Anda yang sudah punya miliaran rupiah uang itu jangan taruh di bank, ambil nih. Udah di tangan nih. Owner bank nggak suka nih. Habis itu ini diinvestasikan. Kalau pelit, kita bicara orang pelit dulu ya. Investasikan kemana ya. Kalau Anda tidak pelit ya disedekahin gitu ya. Atau bikin komunitas-komunitas yang bisa memberdayakan masyarakat ini supaya mengurangi pengangguran. Iya. Berarti ini menunjukkan keberanian Umar bin Abdul Aziz kepada orang-orang kaya yang berkuasa. Maksudnya orang-orang kaya yang harus, dia kan khalifah. Khalifah itu punya kekuatan. Presiden punya kekuatan. Jangan sampai pemerintah pemimpin itu atau presiden atau siapapun, penguasa itu takut sama pengusahanya. Ini yang salah. Ya. Gak benar ya. Jadi dia yang banyak yang gitu, Sat. Ya. Itu negara tetangga. Di Konoha. Konon katanya. Ya. Nah, jadi dia yang berkuasa, dia yang menguasai, dan dia harus mengendalikan. Dan makanya di situ pentingnya kita memilih pemimpin yang adil, yang jelas rekodnya gitu kan. Jelas kapasitas dan kemampuannya. Ya nggak usah jauh-jauh ya saat ada di sebuah daerah gitu ya. Mungkin di negara Konoha gitu. Itu pemerintahan desanya aja saat itu sampai dikontrol sama pengusaha gitu. Kayak misalnya dibangunkan, bahkan pusat-pusat pemerintahan itu dibangun sama dia gitu. Jadi kan ini nggak berani macam-macam pemerintahnya. Ya memang begitu sih polanya. Sebab polanya itu dari tahun berapa itu? Mungkin sejak tahun 1700-an ya. Dulu gitu. Yang berkuasa itu suatu saat itu pengusaha. Yang banyak duit. Yang banyak duit. Ini kapitalisme kan begitu. Yang berkuasa itu bukan orang pintar gitu kan. Bukan juga pejabat, bukan juga penguasa, tapi ya pengusaha. Itu semakin kemari ya semakin begitu. Iya. Nah berarti ya ada dua pilihan nih. Kita mau jadi sebaik-baik pemimpin atau jadi sebaik-baik pengusaha. Kalau bisa dua-duanya bagus ya. Ya kalau harus dengan syarat siap ya. Yang benar gitu pengusaha yang benar dan penguasa yang benar. Kalaupun nggak bisa jadi itu, berarti kita ya sebagai rakyat ya, kalau di negara demokrasi yang memilih pemimpin yang memang betul-betul ya amanah gitu. Nah, wah ini luar biasa nih pembahasannya kemana-mana dari BBM jadi kemana-mana nih. Tapi itu memang sudut pandang yang memang kita pengen cari gitu ya. Jadi kita bukan hanya sekadar mengkritik gitu gimana. Tentu ya kita berharap ya kalaupun misalnya negara terpaksa harus menaikkan BBM untuk menyelamatkan negara ya nggak ada pilihan lain maksudnya. Tapi kalau misalnya ternyata itu masih ada pilihan lain yang ternyata banyak gitu pilihannya gitu yang tidak harus mengorbankan rakyat, lalu kenapa harus rakyat yang dikorbankan gitu yang pertanyaan. Yang harus digarisbawahi juga adalah jangan sampai masalah BBM ini dulunya menjadi alat untuk menjaring suara.
Nah, ya. Berjanji tidak akan memberikan BBM. Faktanya naik. Iya, ini kan namanya ingkar janji. Iya. Dan buat masyarakat kita yang udah tahu ya sudah bisa menilai gitu ya. Mana yang harus dipilih lagi pada pemilu depan dan mana yang tidak. Iya. Nah, ini luar biasa nih. Ini semoga ini kita nggak dianggap ini nih kadrun nih gara-gara podcast ini. Kita nggak ada urusan dengan kadrun, nggak ada urusan ngampen, nggak. Kita bicara objektif dan dari tadi kita juga nggak nawar. Iya. Ya, jangan sampai ini saat jadi masuk daftar radikal, saat jangan sampai Enggak, kita karena cinta dengan NKRI, cinta dengan masyarakat Indonesia, ingin Indonesia lebih baik lagi. Ustaz, makasih banyak nih. Sama-sama. Udah berbagi di sini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.